Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema taat kepada firman-Nya yang terdapat dalam Ulangan 4 ayat yang pertama sampai 40. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pasal 4 ini merupakan nasihat Musa kepada generasi baru dari umat Israel agar taat kepada Tuhan, sehingga mereka bisa masuk dan menduduki tanah yang dijanjikan Tuhan. Berikut ini kita akan mempelajari beberapa nasihat yang disampaikan oleh Musa, yakni yang pertama, tekun mendengarkan ketetapan dan peraturan Tuhan, terdapat pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Bangsa Israel bukan hanya dituntut untuk mendengarkan ketetapan dan peraturan Tuhan, tetapi juga harus taat kepada perintah Tuhan, karena di dalam setiap ketetapan dan peraturan terkandung perintah Tuhan yang harus dijalankan oleh umatnya. Apa saja bentuk perintah Tuhan yang disampaikan oleh Musa? Di antaranya adalah mengenai kitab Taurat dan ke-10 firman yang dituliskan di dalam 2 loh batu. Umat Israel harus mendengarkan seluruh perkataan Tuhan yang telah disampaikan oleh Musa kepada nenek moyang mereka saat berada di Gunung Horeb. Poin yang kedua adalah menjaga kemurnian dan keutuhan firman Tuhan, terdapat pada ayat yang kedua. Ayat 2 menjelaskan bahwa setiap firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka tidak boleh ditambahin dan dikurangi isinya. Artinya, segala tindakan yang dilakukan oleh umat Tuhan harus sesuai dengan segala perintah yang telah disampaikan oleh Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 14 menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya dan tidak dapat dikurangi. Injil Matius 5 ayat 18 juga menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus berkata bahwa sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Hal ini menjelaskan bahwa umat Tuhan tidak boleh mengesampingkan atau menghilangkan apapun yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena setiap perintah Allah itu sempurna. Akan ada hukuman bagi setiap orang yang mengubah firman Allah, baik yang menambahinya maupun yang menguranginya. Kita dapat lihat dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat 18 sampai 19. Nasihat yang ketiga adalah berpegang pada perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Terdapat pada ayat yang kedua sampai ayat yang ke-14. Musa memberikan nasihat agar mereka berpegang pada perintah Tuhan. Terdapat pada ayat yang kedua. Melakukan setiap ketetapan dan peraturan yang telah diperintahkan kepada mereka kemanapun mereka pergi. Terdapat pada ayat kelima dan 14. Melakukannya dengan setia. Ayat 6. Mengajarkannya kepada anak cucu mereka. Ayat 9 sampai 10. Dan melakukan setiap perjanjian yang telah diperintahkan Tuhan. Terdapat pada ayat yang ke-13. Karena setiap perintah yang disampaikan oleh Tuhan adalah bersifat mutlak. Artinya harus dilakukan. Poin yang keempat adalah tidak melakukan penyembahan berhala. Terdapat pada ayat yang ke-15 sampai 20. Musa juga menasihati bangsa Israel agar mereka tidak berlaku busuk dengan membuat bagi mereka berhala-berhala yang menyerupai apapun, karena hal tersebut adalah kekejian bagi Allah. Karena Allah adalah Allah yang cemburu. Umat Israel harus beribadah hanya kepada Allah saja, karena Allah lah yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan, dan menjadikan mereka menjadi umat kepunyaan Allah. Poin yang kelima adalah akibat dari tidak menaati perintah Allah, terdapat pada ayat yang ke-21. Ketidaktaatan terhadap perintah Allah merupakan bentuk pemberontakan terhadap Allah. Akan ada hukuman yang diperoleh jika tidak taat. Tidak taat terhadap perintah Allah, maka tidak akan memperoleh hidup dan tidak akan diberikan kesempatan untuk memasuki tanah perjanjian. Terdapat pada ayat yang ke-21. Namun, jika umat Allah menaati perintahnya, maka akan memperoleh hidup dan memasuki tanah perjanjian. Terdapat pada ayat yang pertama, Allah juga memberikan umur panjang dan memelihara umatnya serta keturunannya sampai selama-lamanya. Kita bisa lihat pada ayat yang ke-40. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel pada masa lalu, tetapi juga bagi kita saat ini. Sebagai orang percaya, menaati firman Tuhan merupakan kewajiban kita.
Kiranya Allah Roh Kudus memampukan kita untuk terus taat terhadap perintah Tuhan. Demikian firman Tuhan, Shalom.